Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Bahari Channel dimanapun berada ya. Bahari Channel mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal dan ibadah kita di bulan suci ini senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman yang udah mengikuti channel ini, semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman Bahari Channel, di video ini Bahari Channel akan berbagi tips atau cara juga gimana sih cara membedakan kutilang jantan dan betina yang paling efektif ya. Jadi begini teman-teman, kita langsung aja kepada titik poinnya ya teman-teman ya semua. Di depan layar teman-teman ada 3 burung kutilang, diantaranya 2 jantan dan 2 betina ya. 2 jantan dan 1 perempuan ya teman-teman ya. Kalau yang ini, yang tengah ini pikat tua ya teman-teman ya, ini memang jantan ya. Kemudian yang satu ini masih muda ya kan, ini anakan. Ini bareng ya teman-teman, maksudnya satu indukan, ini kakak adik lah bisa dibilang begitu ya teman-teman. Oke, jadi gini teman-teman, kita langsung cross check ke fokus kepada yang jantan dan yang betina ya. Oke teman-teman, nah ini ada 2 kutilang ya teman-teman ya. Ini yang jantan ya teman-teman ya, dan yang ini yang betina. Ini yang betina ya teman-teman. Nah, jadi begini ciri-cirinya. Ciri-ciri membedakan kutilang jantan dan betina itu cukup simpel sebetulnya ya teman-teman ya. Itu terdiri dari perbedaan fisik dan juga tingkah laku ya teman-teman ya, tingkah laku. Tapi kalau jenis kutilangnya masih anakan begini ya, masih muda, sebenarnya tingkah lakunya belum bisa kelihatan betul ya teman-teman. Nah, dari ciri-ciri fisik kita langsung aja ya. Yang pertama yang laki-laki. Ini yang laki-laki, kita lihat. Ini agak giras juga ya burungnya ini. Celametan burung ini. Nih, yang laki-laki itu posturnya lebih panjang. Lihat ya teman-teman ya. Tuh, perhatikan. Sebetulnya yang panjang itu bukan badannya, tapi sayapnya. Teman-teman perhatiin ya. Nih ya. Sayap ya kan, ujung ini itu lebih menutup ke ekor. Jadi kesannya kelihatan ekornya pendek gitu teman-teman. Ya. Dia lebih agresif. Itu dari ujung sayap. Jadi kalau dia ngegaruda, sayapnya kesannya lebih lebar daripada kutilang yang perempuan. Begitu teman-teman. Itu dari ciri-ciri sayap ya. Coba teman-teman lihat yang ini. Tuh. Dia kan bulat. Tuh. Ya kan? Ada perbedaan ya teman-teman ya. Itu ciri-ciri yang pertama dari sayap ya. Kemudian tingkah lakunya lebih agresif ya teman-teman tuh. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kita langsung aja ini. Tuh, lebih agresif. Sedangkan yang perempuan banyak diem ya. Kalau yang laki-laki dia selalu ingin mencoba, kadang turun, makan tanah gitu kan. Ya, itu dari tingkah laku. Kalau yang perempuan dia lebih suka apa ya bahasanya, kalau kutilang nari-nari itu ya, yang suka ngelek-ngelek gitu. Nah, yang kayak gini. Tuh. Dia mainin sayap itu, ciri-ciri perempuan ya. Sebenarnya laki-laki juga ada yang kayak gitu, tapi nggak terlalu sering dia. Tuh, lihat dari postur badannya. Ini kutilang satu indukan ya. Ini yang tua dan ini yang muda. Ini udah positif dikatakan perempuan, yang ini laki-laki. Gitu. Dari postur kepala sekarang kita lihat kepalanya. Dia cenderung lebih besar ya teman-teman ya. Sebenarnya ini belum ganti bulu teman-teman. Tuh, ada suara kutilang liar dia langsung nengok-nengok gitu ya. Beda dengan yang ini. Ini kepalanya lebih kecil. Kalau kita lihat imut-imut ya teman-teman. Teman-teman pasti bisa lah ngebedain ya. Tuh. Nggak serem bahasanya gitu teman-teman. Baru channel nyampeinnya bahasanya biasa aja ya teman-teman, biar mudah dimengerti aja. Bahasa kita sehari-hari itu. Ini yang laki-laki posturnya. Dari postur teman-teman pasti bisa bedain sih, feeling. Tuh. Tuh kan. Beda dengan ini. Ini lebih bulat kepalanya, paruhnya lebih pendek. Itu tadi sebenarnya yang paling jadi acuan sayap ya, teman-teman. Sayapnya lebih panjang. Jadi kalau dia Garuda kesan sayapnya itu lebih lebar daripada yang perempuan. Kemudian ciri-ciri yang lainnya teman-teman. Kita lihat. Dari bahu ini ya teman-teman ya. Bahu ini kalau kita lihat dari depan, kalau perempuan bahunya nggak ada. Tuh. Dia nggak ngebahu teman-teman.
dia kesannya kayaknya lebih bulat, beda dengan kutilang yang jantan. Kalau diperhatikan betul memang bedanya tipis sih ya. Dia bahunya lebih lebar gitu. Lebih lebar ya tuh, lihat ya, dari depan biasanya kalau mau lihatnya. Ini agak susah sih burungnya gerak-gerak terus. Tapi kalau untuk kutilang ngebahu itu sebenarnya bisa kelihatan itu umurnya setelah dia ganti bulu ya teman-teman ya. Makanya saya bawakan ini pikat yang ini, yang udah umur ya teman-teman. Jadi dia bahunya udah ngebentuk. Coba lihat teman-teman, dadanya bidang ya teman-teman. Di bagian sini, di bagian kiri kanannya itu bidang ya teman-teman ya. Tuh. Melebar dia dadanya. Tuh. Dadanya melebar dia. Itu bahu. Itu tipikal ya teman-teman. Tipikal ciri kutilang jantan teman-teman. Tuh. Beda kalau yang perempuan, dia bahunya nggak ada. Dia terlihat lebih bulat tuh. Bahunya nggak ada sama sekali ya teman-teman. Nggak ngebahu sama sekali. Bisa dibedakan tuh. Memang kutilang ini kelihatannya sama sih. Tapi kalau diperhatikan betul dengan teliti, kelihatan perbedaannya. Lihat kepalanya. Dia lebih kecil, lebih imut-imut. Badannya cenderung lebih bulat. Gitu. Ya teman-teman. Perhatikan teman-teman. Tuh. Beda banget jauh ya teman-teman. Tuh, tingkah lakunya bisa kita lihat. Tuh. Dia lebih suka menari kalau yang perempuan. Tuh, yang ini lihat bahunya dibanding yang satunya. Itu beda banget. Ini satu indukan ya teman-teman ya. Ada kebetulan anaknya ada 2. Sekarang udah seumuran ini, masih umuran 8 bulan kurang lebih. Tuh lihat bahunya. Beda dengan yang ini sangat bulat. Itu perbedaannya ya teman-teman. Enggak susah kok ngebedainnya. Kalau katanya dari warna ini begitu segala macam, warna kutilang itu sama teman-teman. Mau laki perempuan sama sebenarnya warnanya. Tuh, cuman perbedaan dari ujung sayap belakang itu lebih panjang yang ini. Sama bahunya lebih bidang. Kemudian tuh di belakang ekornya ini susah juga nyutingnya. Yang putih ini teman-teman, ini lebih panjang-panjang biasanya kalau yang laki-laki. Tuh, ya kan? Dia lebih menutup banget ya. Tuh. Laki-laki. Kalau untuk paruh ya, dan lain-lain itu tergantung ya. Ada yang laki-laki juga, ada yang paruhnya kecil, ada juga yang gede ya. Dan juga postur tubuh itu nggak jadi jaminan. Kutilang yang posturnya kecil juga ada yang laki-laki loh, dan yang posturnya lebih besar juga ada yang perempuan teman-teman. Jadi jangan keliru. Kemudian dari tingkah laku ya teman-teman. Tingkah laku burung kutilang ini yang paling penting. Tingkah laku itu teman-teman bisa lihat dia ketika di rantingan. Tingkah laku pikat kutilang yang laki-laki. Kalau pikat kutilang teman-teman semua tipenya petarung ya kan? Kemudian dia tahan, itu mudah-mudahan laki-laki ya teman. Tapi kalau tipenya burungnya petarung tapi begitu disambar kutilang liar sekali 2 kali dia udah down, kemudian paruhnya bunyi tek 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 begitu, itu perempuan teman-teman. Besok dipikatin dia mau lagi, disambar takut lagi, kemudian begitu seterusnya, nggak mencirikan kutilang yang kalah. Itu ciri-ciri perempuan sebenarnya teman-teman. Kalau kutilang laki-laki dia tarung sampai kalah betul. Kalau dia udah kalah, tinggal kita yang benerin, berarti itu laki-laki teman-teman. Dan varian suara, kutilang jantan itu isian suaranya cenderung lebih banyak dan vokalnya juga lebih bulat ya teman-teman, bukan nyaring tapi bulat. Itu tipe burung laki-laki, bulat dan juga keras. Hitam lebih pekat ya. Itu tingkah laku ya teman-teman ya ketika di rantingan. Dan juga permainan pikat kutilang itu, kalau dia teman-teman tahu kan yang kutilang suka nari itu, yang tadi muter-muter sayap gitu. Kalau dia terlalu sering mainin gaya nari kayak gitu, itu kemungkinan perempuan teman-teman. Tapi kalau dia ngegaruda dan ngeprak, naik turunin sayap, ngempas-ngempasin sayap gitu sambil menyentakkan suara, itu udah barang pasti kutilang laki-laki. Jadi itu aja teman-teman, nggak terlalu ribet, nggak terlalu susah sih perbedaan kutilang jantan dan betina itu.
dari postur ya kan, dari postur fisik dan juga tingkah laku. Itu aja ya teman-teman. Tuh, perhatikan badannya. Oke teman-teman Bahari Channel, mungkin cuman itu aja yang bisa Bahari berbagi ya, berbagi tips tutorial singkat ya. Mudah-mudahan teman-teman nanti kalau dalam memilih burung kutilang untuk dijadikan pikat nggak salah ya teman-teman ya, supaya hasilnya juga nggak mengecewakan begitu teman-teman ya. Sekian dari Bahari ya, salam santun kicomania, salam kompak selalu, salam baret hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.